Kalau ditanya siapa karakter terkuat di Dragon Ball, pasti banyak yang langsung jawab Goku, Beerus, Whis, atau bahkan Zeno. Tapi gimana kalau ternyata ada karakter yang jauh lebih gila dari mereka dan hampir nggak pernah dibahas sama sekali? Selama bertahun-tahun, fans terus berdebat soal siapa yang paling kuat di dunia Dragon Ball. Ada yang dukung Goku, Vegeta, Frieza, Jiren, sampai Majin Buu. Masalahnya, hampir semua perdebatan itu cuma fokus ke manga dan anime. Padahal dunia Dragon Ball jauh lebih luas dari yang banyak orang kira. Mungkin sebagian dari kalian udah kenal Android 21 atau Shallot. Tapi percaya atau enggak, mereka bahkan belum mendekati daftar karakter paling overpower di seluruh franchise Dragon Ball. Kalau mulai menggali lebih dalam, kalian bakal nemuin karakter-karakter yang saking gilanya sampai rasanya mustahil dijadiin canon. Kekuatan mereka bukan cuma menghancurkan planet atau alam semesta, tapi ada yang mampu melampaui batas, yang selama ini dianggap sebagai puncak kekuatan di Dragon Ball. Nah, di video kali ini kita bakal membahas karakter-karakter Dragon Ball paling overpower, yang mungkin baru dikenal oleh segelintir fans. Siap-siap, karena beberapa nama di daftar ini dijamin bakal bikin kalian bertanya, serius, karakter ini bener-bener ada? Di urutan pertama ada Zaha, karakter utama sekaligus villain terbesar di Dragon Ball Legends. Buat yang belum tahu, Dragon Ball Legends adalah game mobile Dragon Ball yang rilis sejak 2018 dan masih terus dapat update sampai sekarang. Di awal cerita, Zaha diperkenalkan sebagai pendekar pedang sekaligus penyihir berkulit biru yang berasal dari alam semesta yang udah hancur. Kesan pertamanya juga baik banget, bahkan dia yang menyelamatkan dan membimbing Shallot sang protagonis utama. Tapi semua itu ternyata cuma kedok. Zaha adalah dalang dibalik hampir seluruh kejadian dalam Dragon Ball Legends. Dialah yang menarik para pahlawan dan penjahat dari berbagai era untuk saling bertarung dalam perang besar yang sengaja dia ciptain. Alasan dibalik semua itu juga cukup kelam. Ribuan tahun lalu, alam semestanya hancur karena kekacauan yang luar biasa. Saat itu, Zaha berharap para dewa turun tangan untuk menyelamatin semuanya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Zeno dan para dewa sama sekali nggak ngelakuin apapun. Sejak saat itu, Zaha dipenuhi rasa benci kepada para dewa. Tujuan akhirnya bukan cuma ngancurin Universe 7, tapi juga menjatuhkan bahkan membunuh Zeno. Soal kekuatan, Zaha memang bukan karakter sembarangan. Dalam wujud dasarnya aja dia udah kuat banget, dengan gaya bertarung yang menggabungkan pedang telekinetik dan sihir ruang. Selain itu, dia juga dikenal sebagai manipulator ulung yang selalu beberapa langkah lebih depan dibandingin lawannya. Puncak kekuatannya muncul setelah menyatu dengan ciptaannya sendiri, yaitu Omnivision Crystal, sebuah kristal yang mampu membengkokkan bahkan memanipulasi realitas. Setelah berubah ke bentuk terakhirnya, Zaha naik level ke yang benar-benar berbeda. Dia sanggup ngadepin banyak petarung kuat sekaligus, bahkan berhasil ngalahin Super Saiyan Blue Goku dan seorang dewa penghancur. Fakta itu aja udah cukup nunjukin kalau Zaha adalah salah satu karakter non-canon paling mengerikan yang pernah ada di Dragon Ball. Kalau dua villain paling overpower di Dragon Ball digabungin jadi satu, menurut kalian hasilnya bakal sekuat apa? Jawabannya adalah Karoli Black, salah satu karakter paling brutal yang pernah muncul di franchise Dragon Ball. Karakter ini berasal dari Dragon Ball Fusions, game yang memang terkenal suka menghadirkan fusion-fusion aneh dengan kekuatan di luar batas. Karoli Black sendiri bukan karakter yang banyak dikenal, soalnya dia baru ditambahkan lewat update setelah Super Saiyan Rose Goku Black masuk ke dalam game. Jadi banyak pemain yang menamatkan game ini sejak awal bahkan nggak pernah tahu kalau karakter ini ada. Sebenarnya versi dasar game ini udah punya Karoli, yaitu hasil fusion antara Goku dan Broly. Kekuatannya aja udah ngeri banget. Tapi kalau Karoli Black jauh lebih gila lagi. Fusion ini bisa terjadi karena Dragon Ball Fusions menggunakan Metamoring buatan Capsule Corporation. Berbeda dengan Fusion Dance biasa yang punya banyak syarat, kayak tinggi badan dan level kekuatan yang harus seimbang. Metamoring mengabaikan semua aturan itu. Hasilnya karakter yang seharusnya mustahil bergabung justru bisa jadi satu. Dari situlah lahir Karoli Black, perpaduan antara keganasan Broly dan kecerdikan sekaligus kekuatan Goku Black. Penampilannya pun benar-benar mengintimidasi, cocok dengan kekuatan yang dimilikinya. Kalau bicara soal kekuatan fisik murni, Karoli Black bisa dibilang salah satu karakter terkuat di seluruh daftar ini. Meski begitu, dia masih kalah dari beberapa karakter di atasnya yang punya kemampuan memanipulasi waktu, dimensi, bahkan realitas itu sendiri.
Di posisi selanjutnya ada Silas, karakter yang bisa dibilang sebagai time patroller pertama dalam sejarah Dragon Ball. Ribuan tahun sebelum Trunks bergabung, Silas sudah lebih dulu direkrut oleh Kronoa untuk menjaga alur waktu. Awalnya, dia benar-benar percaya bahwa tugasnya adalah menegakkan keadilan dan menyelamatkan banyak orang. Namun, semuanya berubah seiring berjalannya waktu. Selama berabad-abad, Silas terus menyaksikan tragedi demi tragedi terjadi di berbagai timeline. Yang membuatnya frustasi, Kronoa selalu melarangnya ikut campur demi menjaga sejarah tetap berjalan sesuai takdirnya. Lama-kelamaan, keyakinannya hancur. Silas mulai menganggap Time Patrol bukan pelindung, melainkan organisasi yang membiarkan penderitaan terus terjadi. Karena memberontak, Kronoa akhirnya menyegel Silas selama ribuan tahun. Tapi selama disegel, Silas nggak tinggal diam. Dia menciptakan AMS, sebuah makhluk kecerdasan buatan yang bertugas mengumpulkan DNA dan data dari petarung-petarung terkuat di berbagai timeline. Dengan kekuatan itu, AMS membuka celah dalam sejarah agar Silas bisa menulis ulang ruang dan waktu, terus menciptakan alam semesta yang menurutnya sempurna. Saat rencananya hampir gagal, Silas ngambil langkah terakhir yang benar-benar nekat. Dia membiarkan dirinya diserap oleh AMS, menciptakan wujud terkuat yang pernah dimilikinya. Dalam bentuk ini, kekuatannya benar-benar di luar nalar. Serangan gabungan Super Saiyan Blue Goku, Super Saiyan Blue Vegeta, dan Xeno Trunks sama sekali nggak mampu melukainya. Bahkan pada akhirnya dibutuhkan kerjasama Super Saiyan 4 Xeno Gogeta dan sang protagonis untuk menghentikannya. Bukan karena Silas haus kekuatan, melainkan karena dia percaya satu-satunya cara menyelamatkan semua orang adalah dengan meriset seluruh multiverse dan memulainya semua dari awal. Jangan tertipu sama penampilannya. Meski kelihatan kecil dan kalem, Aios adalah salah satu karakter paling berbahaya di seluruh dunia Dragon Ball. Aios merupakan Supreme Kai of Time pertama, jauh sebelum posisi itu diwariskan kepada Kronoa. Sebagai Dewi Waktu yang asli, kekuatan yang dimilikinya benar-benar di luar nalar. Kalau Zeno cuma menghapus alam semesta, Aios punya tujuan yang jauh lebih ekstrim. Dia ingin menciptakan satu sejarah yang sempurna dengan cara menghapus seluruh timeline dan realitas alternatif yang dianggapnya nggak diperluin. Buat Aios, semua cabang sejarah itu cuma gangguan yang harus dimusnahkan. Karena itulah dia mengadakan Super Space Time Tournament. Tapi turnamen ini bukan sekedar mencari petarung terkuat. Tim yang kalah akan menerima hukuman paling mengerikan, yaitu seluruh timeline mereka dihapus dari sejarah seolah-olah nggak pernah ada. Aios juga menciptakan Warriors in Black, kelompok petarung yang berasal dari timeline yang udah ditakdirkan untuk musnah dan dipenuhi rasa dendam. Sebagai Time God pertama, kemampuan Aios mengendalikan waktu berada di level yang bahkan sulit dibayangin oleh karakter-karakter Dragon Ball Super. Di Dragon Ball Hero, setiap sejarah alam semesta disimpan dalam time scroll yang berisi jumlah timeline yang nyaris nggak terbatas. Dan yang paling mengerikan, Aios cukup mengambil satu gulungan itu, terus membakarnya. Dalam sekejap, seluruh timeline tersebut langsung lenyap dari keberadaan. Saat mencapai wujud terkuatnya, Aios menjadi ancaman yang benar-benar menakutkan. Dia mampu membekukan lawannya cuma dengan sihirnya, mengalahkan Kronoa tanpa kesulitan berarti, bahkan sanggup menghadapi Ultra Instinct Goku. Pertarungannya itu baru berhenti karena kemunculan Demigra, bukan karena Aios berhasil dikalahkan. Kalau kalian mengira Towa atau Dabura udah cukup mengerikan, berarti kalian belum kenal dengan Mechikabura. Dia adalah Supreme Kai of the Demon Realm, sekaligus salah satu penyihir paling kuat yang pernah muncul di Dragon Ball. Selama berabad-abad, Mechikabura terus berperang melawan Time Patrol, dan kekuatannya berasal dari Dark Magic kuno yang jauh lebih berbahaya dibandingin teknik bertarung biasa. Yang menarik, saat pertama kali muncul, kondisi Mechikabura sebenarnya udah lemah banget. Tubuhnya tua, kurus, bahkan nyaris kayak mayat hidup yang terikat di singgasananya. Tapi jangan salah, bahkan dalam kondisi setengah mati kayak gitu, aura kegelapannya udah cukup kuat buat ngerusak timeline dan mempengaruhi pikiran para petarung kuat dari berbagai alam semesta. Begitu berhasil mendapatkan kembali masa mudanya, kekuatan Mechikabura langsung melonjak ke level yang sulit dipercaya. Energi gelapnya menjadi begitu besar hingga dia berubah kayak lubang hitam hidup. Dia bahkan mulai menyerap space-time continuum, yaitu seluruh ruang dan waktu ke dalam tubuhnya sendiri. Targetnya pun bener-bener gila. Mechikabura ingin menelan multiverse satu persatu demi ngebangun Dark Empire yang menguasai seluruh keberadaan. Buktinya juga bukan sekedar teori, dia mampu mengalahkan Kronoa dan Xeno Trunks dengan mudah. Bahkan Super Saiyan 4 Xeno Vegito yang bertarung bersama rekan-rekannya tetap nggak sanggup menghentikannya. Singkatnya, Mechikabura memperlakukan seluruh sejarah Dragon Ball kayak makanan yang siap dilahap kapan aja. Dibandingin sama hampir semua villain canon, kekuatannya berada di level yang benar-benar nggak masuk akal.